Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa kami yang baik, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih untuk hari yang baru ini. Terima kasih Yesus untuk setiap kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami selama kami hidup, Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu, Tuhan, anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu yang Kau curahkan kepada kami, Tuhan. Berkat surgawi, berkat duniawi yang telah Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan saat ini kami akan melakukan renungan harian. Yesus, beracaralah. Biarlah Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu memenuhi kami. Berbicaralah. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan, tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin ya, amin. Kita akan melanjutkan ya pembacaan Alkitab kita. Diambil di Matius pasal 24. Kita akan baca dan renungkan perikop di bawahnya. Nasihat supaya berjaga-jaga. Matius pasal 24 ayat 37 sampai 44, maaf. 37 sampai 44, ditulis juga di Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 30. Dilanjutkan sampai 34 sampai 36. Kita akan baca ya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ini ditulis di Matius. Kita akan baca bagaimana Lukas menulisnya ya. Ditulis di Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 30. Kita akan baca dari atas saja ya, dari ayat 20. Judul perikopnya di Lukas 17 itu kedatangan kerajaan Allah. Ayat 20 sampai 36. Atas pertanyaan orang-orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang,
Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu, ada di antara kita. Sebab ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat ia ada di sana, lihat ia ada di sini, jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumahnya, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali ingat akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Ini ya, suatu perkataan yang diucapkan Tuhan Yesus mengenai nasihat berjaga-jaga. Seperti Tuhan katakan ya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Nuh dikasih tahu kan bahwa akan terjadi bah. Nuh sudah memberitahu semuanya, tapi tidak ada yang percaya. Akhirnya Nuh melakukan apa yang dilakukan, diperintahkan Tuhan, membuat kapal di atas bukit saat tidak ada air. Ditertawakan, tapi Nuh taat. Nuh berjaga-jaga, melakukan apa yang disuruh Tuhan. Nuh berjaga-jaga, taat kepada Tuhan. Dibuatlah kapal saat tidak ada air. Membuat kapal di atas bukit, ditertawakan orang pastinya, tapi Nuh tetap taat melakukannya. Nuh berjaga-jaga. Keluarganya saja yang ikut. Binatang-binatang dimasukkan. Saat Tuhan menyuruh menutup pintu, hujan belum ada. Nuh berjaga-jaga. Karena apa? Nuh taat kepada Tuhan. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Tuhan Yesus sudah memperingatkan, berjaga-jagalah. Dan ada perumpamaan. Apabila ada dua orang di ladang, yang satunya akan dibawa, yang satunya akan ditinggalkan. Menyedihkan tidak? Kalau kita ada saudara,
kita terangkat, saudara kita tidak terangkat. Menyedihkan tidak kalau kita punya pasangan, yang satu terangkat, yang satu tidak. Menyedihkan tidak kalau kita punya keluarga yang satu diangkat, yang lain ditinggalkan. Tentu tidak kan? Tentu kita mau semuanya terangkat. Tuhan Yesus sampai memarahi murid-muridnya dalam mengajari. Dikatakan bebal. Dikatakan murid-murid Tuhan Yesus itu sering dimarahi. Sering sekali dimarahi. Kita ingat pemberitahuan penderitaan. Bagaimana Petrus peduli kepada Tuhan, tapi Tuhan malah menghardik. Itu pikiran dari iblis. Tuhan kalau memarahi muridnya itu benar-benar dimarahi. Sampai kedua, sampai ketiga kali, sama sekali mereka tidak berani berkata-kata. Tuhan Yesus tuh kalau memarahi murid-muridnya tuh benar-benar dimarahi. Itu yang menjadi berkat kita. Murid-murid Tuhan Yesus tidak menyerah. Walaupun sering dimarahi Tuhan, mereka tetap maju bersama Tuhan. Akhirnya apa? Mereka menjadi rasul-rasul Tuhan yang benar-benar saat berbicara 3.000 orang mau dibaptis. Orang Yahudi dibaptis. Saat kita tahu ada orang yang bernama Paulus, yang saat itu bernama Saulus, mengejar-ngejar orang Kristen. Tapi ada orang Yahudi yang mau dibaptis 3.000. Di saat ada kelompok dari mereka yang benar-benar mengejar orang Kristen, membunuh, memenjarakan. Itu hasil ketaatan murid-murid Tuhan Yesus yang mau diajar. Tuhan kalau memarahi muridnya benar-benar dimarahi. Murid-murid Tuhan Yesus apa? Taat kepada Tuhan. Hasilnya mereka benar-benar menyelamatkan dunia. Apakah kita bisa bertindak seperti itu, seperti murid-murid Tuhan Yesus? Apakah kita bisa bertindak seperti Nuh, yang saat Tuhan menubuatkan sesuatu ditertawakan seluruh dunia, membangun bahtera? Kalau Nuh tidak taat, tidak ada manusia tentunya. Karena Nuh taat, manusia ada. Bisakah kita bertindak saat Tuhan menubuatkan sesuatu? Kita kalau tidak ada nubuatan saat ini berkata, tentu bisa. Saya tidak akan berbuat seperti orang-orang di kitab Taurat zaman dahulu. Saya tentu taat, tapi buktinya saat ada nubuatan zaman ini banyak orang yang malah seenaknya. Itu manusia. Ada kitab sebagai petunjuk, tapi malah berbuat seenaknya. Itu manusia. Saat berkata, tentu aku tidak akan bertindak seperti orang-orang zaman dahulu. Ini terbukti. Bisakah kita bertindak seperti Nuh saat Tuhan menubuatkan sesuatu? Ditertawakan seluruh dunia. Tapi karena Nuh ada manusia berjaga-jaga. Itu yang diajarkan Tuhan. Sifat manusia itu entar dulu. Tuhan Yesus kan baik. Kalau saya berbuat dosa saat ini, nanti minggu depan atau tahun depan saya bisa bertobat. Saat saudara kita diangkat, yang satu gak mau ketinggalan, emang Tuhan peduli? Peduli, sudah dikasih tahu sebelumnya ada di kitab-kitab. Tuhan pasti akan tinggalkan.
Kita berjaga-jaga dari kapan? Dari saat ini. Jangan entar dulu. Kalau ada pengangkatan sekarang, apa yang akan bisa dilakukan? Bisakah kita bertindak seperti Nuh? Belum tentu. Kita bisa berbicara apa? Saya akan bertindak tidak seperti orang-orang zaman dulu, tidak membunuh nabi-nabi, tidak mendengarkan nabi-nabi. Buktinya zaman sekarang manusia malah melawan. Itu sifat manusia. Makanya Tuhan saat itu mengajar langsung, memarahi murid-muridnya. Tapi murid-muridnya dimarahi, mereka dengan mata kepala sendiri melihat apa? Mujizat Tuhan. 5.000, 4.000 lelaki saja dikasih makan di depan mata mereka. Sisa 12 bakul, sisa 7 bakul. Mereka dimarahi Tuhan tentu diam. Kenapa? Ya karena mereka tuh hidup setiap hari itu melihat mujizatnya Tuhan. Itu sifat manusia itu kita harus ajarkan ke anak-anak kita. Kita bisa berkata, orang bisa berkata, saya tidak mungkin melakukan seperti orang-orang zaman dulu, membunuh nabi-nabi, tidak taat kepada nabi-nabi. Tapi buktinya saat ini kan ada, nubuatan ada, malah melawan. Itu sifat manusia. Jadi Tuhan katakan apa? Berjaga-jagalah. Tidak 1-2 nabi loh. Dari zaman ribuan tahun sampai saat ini tuh sudah berapa ribu untuk memperingatkan manusia. Tapi manusia tuh sifatnya itu memang seperti itu kan. Tuhan sudah tahu. Makanya Tuhan selalu ingin menolong. Makanya Tuhan Yesus katakan berjaga-jagalah. Karena Tuhan katakan kalau ada yang satu diangkat, satu tidak. Kalau kita manusia tentu kita masih cinta saudara, cinta teman-teman, cinta orang yang kita kenal atau siapapun ingin menolong. Kalau Tuhan sudah di tangan Tuhan, ditinggal ya ditinggal. Kalau ada pengangkatan, satu ditinggal, satu diangkat ya sudah. Kalau kita manusia masih cinta keluarga, masih cinta teman, masih cinta orang-orang, kita ngasih tahu ya. Tapi kalau Tuhan yang adil itu, pengangkatan ya satu diangkat, satu ditinggal. Karena Tuhan sudah apa? Sudah katakan. Sudah saya katakan sejak 2000 tahun yang lalu, berjaga-jagalah. Jadi manusia itu jangan sombong. Kita harus tetap apa pandang Tuhan. Walaupun kita katakan saya sudah berdoa setiap hari kok, saya tidak mungkin akan andai kata Petrus atau Stefanus saat ini ada, tidak mungkin kita merajamnya atau menyalibkan terbalik. Belum tentu. Buktinya saat Tuhan membuatkan saat ini dibunuh bersama-sama. Itu makanya manusia itu harus berjaga-jaga. Karena kalau sudah di tangan Tuhan, satu diangkat, satu ditinggal. Karena Tuhan apa? Tuhan itu benar-benar Tuhan yang adil. Tuhan juga katakan perumpamaan di sini ya. Tuhan datang itu seperti pencuri. Kalau ada tuan rumah yang sudah tahu ya, pencuri datang dalam 7 malam, tentu dia akan apa? Mengunci seluruh pintu, menutup seluruh rumah agar pencuri tidak datang, karena dia sudah tahu jadwal datangnya pencuri. Tapi itu tidak seperti itu kan tentunya. Kalau pencuri itu datang saat apa? Manusia lengah. Seperti itulah, tidak ada yang tahu. Makanya Tuhan katakan selalu berjaga-jagalah, selalu waspada, jaga hati, agar terpancar roh kehidupan. Agar apa? Agar Roh Kudus tinggal tentunya. Itu tanda buat Tuhan. Roh Kudus, salah satu pribadi dari Tuhan. Bagaimana kalau kita ada Roh Kudus di diri kita, kalau kita selalu mereka-rekakan yang jahat kepada saudara kita, kepada teman kita, atau orang-orang sekitar kita? Tidak mungkin ada Roh Kudus. Ini yang Tuhan katakan dan ajarkan. Berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Amin ya.
sesuatu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada umat manusia. Untuk apa? Untuk selalu berjaga-jaga. Karena Tuhan Yesus sudah katakan, saat pengangkatan, saat akan ada zaman ini ya kesusahan, yang satu diangkat, yang satu tidak. Bagaimana sedihnya kita kalau ada seseorang yang kita cintai diangkat dan kita ditinggal. Atau betapa sedihnya kita kalau kita diangkat, orang yang kita cintai, orang-orang yang kita cintai ditinggal. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Mari kita saling mengingatkan untuk apa? Untuk berjaga-jaga. Untuk berjaga-jaga. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Amin ya. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk peringatan ini Tuhan. Untuk peringatan bagi kami untuk berjaga-jaga. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu. Untuk semua perkataan-Mu Tuhan. Untuk semua hal yang dilakukan Rasul-Rasul-Mu. Sehingga kami bisa menerima kasih karunia-Mu ini Tuhan. Dan puji Tuhannya, Kau masih berbicara kepada saya, kepada kami Yesus, terima kasih. Dan tidak bosan kami ucapan terima kasih ini kepadamu. Tidak bosan juga kami berdoa biarlah setiap perkataan yang kami dengar hari ini menjadi benih yang baik untuk kami tabur di hati kami, dan telah Kau jadikan tanah yang baik sehingga dapat bertumbuh berakar buah lebat untuk kemuliaan, menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkan, membaca, merenungkan. Berkati kami semua sampai ke ujung bumi Tuhan. Dan biarlah selama kami hidup Tuhan, kami melakukan apapun pekerjaan atau proyek Kau titipkan kepada kami Tuhan, biarlah kami melakukannya seperti kami melakukannya kepadamu Tuhan, sehingga hikmat mengalir Tuhan, berkat-Mu mengalir, jalan keluar-Mu mengalir, sehingga bisa memberkati Tuhan siapapun Tuhan sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan kami juga berdoa Tuhan, selama kami di muka bumi ini Yesus, selama kami di muka bumi ini, biarlah kami menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Baik kami di keluarga menjadi berkat bagi anak-anak, bagi keluarga kami, bagi keluarga besar, menjadi berkat bagi pelayanan kami, di pekerjaan kami, di pergaulan dimanapun kami bisa menjadi saluran berkat-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun yang saat ini mengalami sakit apapun Tuhan, berikan mujizat pada kami semua Tuhan, berikan kesembuhan, berikan jalan keluar, berikan hal-hal yang baik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun saat yang rindu memiliki anak atau menambah momongan, buka pintu-pintu rahim kami, buka Yesus, buka pintu-pintu rahim kami Yesus. Apapun Tuhan yang menghalangi atau yang tidak sehat Tuhan, bukakan Yesus, keluarkan Tuhan, berikan kesehatan dan berikan kesehatan pada sperma pasangan kami Tuhan, sehingga kami memiliki anak-anak yang benar-benar daripada-Mu, anak yang sehat Tuhan, anak-anak yang cinta Kau Yesus, yang juga mencintai keluarganya, mau menjadi saluran berkat-Mu. Dan siapapun yang rindu memiliki pasangan hidup Tuhan, beri kami pasangan hidup yang berbeda daripada-Mu, pasangan hidup yang cinta Kau, sehingga bisa mencintai kami seperti Dia mencintai Kau, pasangan hidup yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat
lagi kepadamu, pasangan hidup yang benar-benar dapat membawa kami Tuhan menjadi berkat bagi anak kami, berkat di keluarga Tuhan, di pelayanan, di pekerjaan atau dimanapun kami sebagai pasangan hidup Kau tempatkan Tuhan, bahkan menjadi berkat sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan bagi siapapun yang saat ini sedang mengalami masalah berat, pergumulan hidup, himpitan Tuhan, hal-hal yang mengganjal hidup mereka, berikan kelegaan, kelepasan, hikmat-Mu, berkat-berkat tercurah, jalan keluar, hal-hal yang baik yang berbeda daripada-Mu. Mujizat-Mu Tuhan ada bagi kami semua, amin. Dan kiranya pasukan malaikat-Mu Tuhan selalu melindungi kami, keluarga besar kami atau siapapun Tuhan, sampai ujung bumi seperti yang Kau mau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, amin.